Jumpa lagi nih dengan matematika, makin berteman makin bisa. Kita masih belajar tentang program linear ya. Kalau sebelumnya kita sudah melalui tahap belajar membuat model matematika dan juga membuat daerah penyelesaian, maka pada pembahasan kita kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan nilai optimum. Nah, kita masih menggunakan kasus yang sama seperti pada video sebelumnya ya, tentang Farah dan adiknya yang akan membuat roti bolu dan brownies sebanyak-banyaknya. Kita sudah membuat model matematika. Nah, untuk dapat menentukan atau memutuskan nilai optimumnya, kita harus fokus pada fungsi optimum yang dibuat. Di sini fungsi optimumnya adalah Fmax sama dengan X plus Y. Selain itu, di tahap sebelumnya kita juga sudah pernah menggambar grafik daerah penyelesaian. Sekaligus letak DP-nya di mana juga sudah kita buat. Nah, kita harus menghubungkan kedua clue tersebut. Nah, bagaimana mengaitkan keduanya? Oke, kita akan bahas ini bersama. Yang pertama, titik yang bernilai optimum itu ada di dalam daerah penyelesaian, dan itu sesuatu yang pasti. Jadi kita tidak akan mencari titik selain titik yang berada di dalam daerah penyelesaian. Nah, namun kita tidak mungkin mencoba semua titik yang ada di dalam DP. Kenapa? Karena titik yang ada di dalam DP itu sangat banyak dan sifatnya tak terhingga. Jadi kalau kita mau mencari secara sembarang titik 1,2 misalkan, tapi titik tersebut ada di dalam daerah penyelesaian, bisa jadi ada 1,5/2 dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa mencoba secara sembarang untuk menemukan nilai optimumnya. Jadi gimana dong kalau hasilnya aja masih terhingga seperti itu, gimana cara mencari spesifiknya? Kita punya nih cara termudah, yaitu memilih titik-titik pojok. Apa itu titik-titik pojok? Yaitu adalah titik yang membentuk sudut, yang punya sudut yang menghasilkan sudut, entah itu siku-siku, tumpul, ataupun lancip, kayak gitu. Untuk apa? Titik itu yang akan kita uji coba manakah yang bernilai paling optimum. Nah, kita cari yuk titik-titik pojok itu di grafik yang sudah pernah kita buat di video sebelumnya. Nah, ini dia titik yang pertama, ada lagi titik yang kedua, ada lagi titik yang ketiga, ada lagi titik yang keempat. Kita coba cari koordinat X dan Y-nya. Apakah titik 1 sudah diketahui koordinat X dan Y-nya? Sudah ya? Sangat gampang itu. Dia berada di titik 0,20. Apalagi yang titik 2. Titik 2 itu titik berapa? Titik 2 adalah titik pertemuan antara sumbu X dan Y. Jadi auto dia adalah titik 0,0. Titik 3 juga sudah diketahui, yaitu titik 25,0. Bagaimana dengan titik 4? Nah, titik 4 belum kita ketahui. Kenapa belum kita ketahui? Karena dia belum terlihat ya, belum pernah kita hitung, tapi sebenarnya bisa kita hitung. Apa itu titik 4? Kita lihat sebenarnya titik 4 merupakan titik perpotongan antara dua garis. Garis yang warna merah yaitu garis 100x plus 50y sama dengan 2500, dan juga titik yang biru adalah 25x plus 50y sama dengan 1000. Nah, perpotongan dari dua garis bisa kita cari. Dengan cara apa? Dengan penyelesaian SPLDV. SPLDV itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, penyelesaian SPLDV yang paling gampang dan juga paling populer itu ada eliminasi dan substitusi. Yuk kita cari titik 4 tersebut, koordinat X dan Y-nya dengan cara eliminasi. Pertama kita normalkan dulu nih. Kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 50 dan 25 sehingga menghasilkan dua persamaan tersebut. Lalu, dua persamaan tersebut apakah memiliki koefisien yang sama di masing-masing variabel X dan Y? Ternyata belum ya.
Yang X masih 2X dan X, yang Y masih Y dan 2Y. Maka kita harus samakan salah satu untuk mengeliminasi variabel tersebut. Nah, yang kita kalikan 2 adalah persamaan pertama, sehingga menjadi 4X plus 2Y sama dengan 100. Lalu untuk yang kedua kita kalikan dengan 1, sehingga tetap menjadi X plus 2Y sama dengan 40. Nah, 2Y dan 2Y itu memiliki koefisien yang sama, sehingga itu yang akan kita eliminasi. Kita kurangkan dan kita bisa temukan 3X sama dengan 60 dan X-nya sama dengan 20. Nah, ketika X-nya ketemu, kita bisa cari nilai Y dengan substitusi ke salah satu dari kedua persamaan. Salah satu saja yang kita cari, boleh dipilih terserah kalian. Di sini kita menggunakan persamaan yang kedua, X plus 2Y sama dengan 40. Kita substitusi nilai X-nya menjadi 20, sehingga tinggal tersisa Y, yaitu Y sama dengan 10. Nah, kedua nilai X dan Y sudah kita temukan. Jadi diperoleh bahwa koordinat X adalah 20 dan koordinat Y adalah 10. Kita bisa masukkan ke titik 4-nya. Kita sudah punya semua titik pojok yang akan kita gunakan untuk menguji coba. Kita akan menggunakan uji coba dengan memasukkan fungsi optimumnya. Bagaimana cara memasukkannya? Untuk lebih mudah, kita menggunakan tabel. Kita masukkan semua titik yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita cari, lalu masing-masing kita masukkan ke fungsi optimum. Kita sudah temukan bahwa fungsi optimumnya adalah X plus Y, sehingga kita bisa mencari titik yang pertama, X-nya diganti menjadi 0 dan Y-nya menjadi 20, sehingga dijumlahkan nilainya menjadi 20. Dilanjutkan ke titik yang kedua, nilai X-nya diganti 0 dan nilai Y-nya juga diganti 0, sehingga nilai akhirnya 0. Dilanjutkan lagi, 25 tambah 0, nilai akhirnya adalah 25. Dan untuk yang terakhir, kita masukkan X-nya 20 dan Y-nya 10, kita jumlahkan, maka nilai akhirnya menjadi 30. Nah, di situ yang mau kita cari adalah nilai maksimal. Fmax tertulis di situ maksimal. Sehingga di antara mereka berempat yang nilainya maksimal adalah pada nilai 30, di mana itu diperoleh dari titik pojok 20,10. Jadi jawaban atas pertanyaan berapa banyak roti bolu dan brownies yang bisa dibuat agar mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya adalah 20 roti bolu dan 10 brownies. Karena tadi kita sudah tahu bahwa titik pojok yang paling optimum adalah 20,10. Yeay, selesai sudah pembahasan kita tentang penuntasan kasus program linear. Eits, tunggu dulu ya. Masih ada 2 tantangan yang harus kamu lewati. Apa itu? Oke, yang pertama, coba tentukan nilai optimum dari grafik dan fungsi optimum berikut ini. Cek ya, Kak. Oke, setelah itu ada lagi nih yang kedua, Kak. Tentukan juga nilai optimum dari grafik dan fungsi optimum berikut ini. Namun kali ini kita akan mencoba merambah ke fungsi minimum. Nah, itu adalah fungsi optimumnya dan juga DP yang sudah ditunjukkan dalam grafik. Itu aja, Kak, jawaban kuisnya ditulis cara dan gambarnya di AABS Note. Semampunya saja ya. Oke? I think it's enough. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton dan mempelajari materi program linear, khususnya menentukan nilai optimum. Semoga bermanfaat dan tetap pantau matematika karena makin berteman makin bisa.